Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Sudah menyiapkan Alkitab? Sudah mandi belum? Sudah berpakaian rapi? Baiklah, pagi ini bersama Kak Katrin kita mau beribadah. Kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus karena berkat pernyataannya kita dilindungi sampai dengan saat ini. Sebelum kita memulai IHMPA hari ini, Kakak undang kita semua bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Mars PA, Gereja yang Melayani. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau mengawali dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari yang indah, atas penyertaan, atas kasih setia yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kami. Minggu pagi ini kami akan beribadah bersama di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memimpin ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita siapkan hati kita, sikap kita, Alkitab kita. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Steven. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Di Pintumu Ku Datang. Adik-adik, apa kabar? Adik-adik pasti sudah lama tidak bertemu dengan kakak. Masih ingat nama kakak enggak? Kak Steven. Ya, adik-adik, pada hari Minggu ini kembali kakak bertemu dengan adik-adik walaupun melalui online. Tapi kiranya kakak bisa melepaskan kangen bersama adik-adik. Kakak ini kangen mengajar, adik-adik pun mungkin juga kangen ketemu kakak ya. Jangan-jangan nanti adik-adik malah sudah lupa dengan nama kakak. Baiklah kalau begitu adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa.
Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ketika hari ini kami dapat diperkumpulkan bersama dengan adik-adik kekasih dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPB Sinai. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di tengah pandemi ini Kau memberikan kekuatan serta kesehatan kepada kami. Kiranya Engkau tetap memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 3. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Yuk kita cari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 3. Yang menyatakan demikian. 1 Korintus ayat 1 sampai 3. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus dari Tetes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, ya, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Terima kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Nah, adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang tadi sudah dibacakan bersama dengan teman kita kekasih Kristo Rumate. Adik-adik pasti ingat dengan Kristo kan? Jangan adik-adik lupa dengan teman-teman adik-adik. Ya, inilah salah satu program dari yang kakak-kakak PA usahakan supaya adik-adik bisa saling menyapa walaupun dengan cara online. Ya, kita kembali lagi adik-adik. Nah, firman kita pada pagi hari ini itu mengingat Tuhan mengutus Paulus kepada jemaat di Korintus. Tentunya, kenapa kok jemaat di Korintus itu sampai diutus Paulus? Paulus suruh ke sana oleh Tuhan. Ya, karena jemaat di Korintus itu nakal-nakal adik-adik. Sama mungkin kayak teman-temannya adik-adik. Kakak gak bilang adik-adik lo ya. Ya. Nah, adik-adik pernah gak sih dimintain tolong sama mama? Misalkan, Kak, tolong dong ambilkan piring. Nah, ketika adik-adik diminta tolong oleh mama atau papa atau kakak atau adik ambil piring, apa sih yang adik-adik rasakan? Pasti, tunggu dong ma, kan aku lagi main nih. Atau, siap ma. Tanpa berpikir panjang, adik-adik langsung lari ambil piring. Atau mungkin
adik-adik sedang sibuk. Ya mam, nanti. Akhirnya kelupaan deh dibilangin mama. Nah, kira-kira dari 3 yang kakak sebutkan tadi, adik-adik tipe yang mana? Nah, oke lah. Dari 3 tipe yang kakak sebutkan tadi, sebenarnya Tuhan sangat menginginkan adik-adik menjadi tipe yang kedua, yaitu ketika adik-adik dipanggil oleh Tuhan, itu langsung, ya oke Tuhan, siap laksanakan. Nah, kalau katanya Bang Atta, asyap. Ya begitulah adik-adik. Itulah yang dilakukan oleh Paulus ketika dipanggil oleh Allah untuk mengingatkan jemaat di Korintus, adik-adik. Nah, kira-kira adik-adik bisa nggak dipakai oleh Allah untuk mengingatkan, bukan jemaat di Korintus ya, mengingatkan orang-orang di sekitar adik-adik. Misalkan, kalau sekarang nggak mungkin kali ya ketemu dengan teman-teman ya, karena masa yang susah ini kemungkinan adik-adik akan agak lama berinteraksi dengan teknologi. Jadi kalau mengingatkan secara langsung nggak mungkin kali ya, harus butuh teknologi dulu kali. Nah, misalkan mengingatkan mama papa dengan cara yang baik. Misalkan ketika mau makan bersama-sama, adik-adik selalu ngomong, yuk ma, pa, kita berdoa yuk. Atau mungkin pada saat mau tidur, mau istirahat, adik-adik bisa mengingatkan papa dan mama untuk memulai dengan doa. Nah, itu mungkin salah satu beberapa contoh yang mudah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu yang Tuhan inginkan. Mengapa adik-adik? Jangan menganggap bahwa adik-adik itu kecil, masih muda, tapi tidak bisa melakukan semuanya itu. Hal-hal baik tidak dapat adik-adik lakukan. Salah. Justru adik-adik sudah dimampukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk dapat melakukan hal-hal yang baik. Adik-adik bisa membaca dari ayat yang ketiga. Ketika kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kamu itu siapa adik-adik? Ya adik-adik sekalian. Adik-adik, mama, papa, kakak, semuanya kita yang adalah anak Allah, yang mengaku anak Allah, anak-anak pengikut Kristus. Nah, Tuhan Allah sudah menyertai kita. Maka dari itu, kita jangan takut dan jangan ragu adik-adik untuk kira-kira bisa nggak ya aku ingatkan mama atau papa atau kakak atau mungkin adikku, kira-kira bisa nggak ya? Ya pasti bisa adik-adik, asalkan adik-adik memiliki niat hati yang tulus, hati yang ingin supaya orang lain menjadi baik. Apa salahnya ketika adik-adik mengingatkan mau tidur, kak jangan lupa ya untuk cuci kaki dan tangan. Kak jangan lupa untuk sikat gigi mungkin. Nah, atau di zaman sekarang ini ketika mau ke pasar, ma jangan lupa nih maskernya gitu. Nah, itu yang Tuhan harapkan. Sama ketika Tuhan menyuruh Rasul Paulus untuk ke Korintus. Apakah ketika Tuhan suruh, Paulus, lu pergi ke sana tuh banyak orang yang nakal-nakal tuh tolong diingatkan. Apakah Rasul Paulus bersungut-sungut? Tidak. Rasul Paulus dengan penuh sukacita melaksanakan apa yang Tuhan inginkan.
Karena kenapa? Karena Rasul Paulus tahu Tuhan sudah menyertai Rasul Paulus. Dan semuanya itu dia lakukan karena Rasul Paulus dengan penuh sukacita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya dan dengan rasa syukur mau membagikan kepada sesamanya. Gitu adik-adik. Jadi bukan berarti ketika aku bangun tidur, puji Tuhan, aku sudah kasih napas, lihat adik-adik lihat hal yang kurang baik, adik-adik diam saja. Tidak seperti itu. Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Tuhan tidak menginginkan bahwa adik-adik menyimpan berkat yang ada pada diri adik-adik hanya untuk adik-adik. Tuhan ingin agar itu dibagikan. Share. Nah, itulah adik-adik. Maka dari itu, Tuhan mengutus adik-adik. Tuhan menginginkan adik-adik untuk dapat menjadi pengingat ataupun pemberi pesan yang baik, pesan dari Tuhan untuk orang-orang di sekitar adik-adik. Siapapun itu, berapapun umur usianya, adik-adik harus penuh dengan yakin bahwa adik-adik sudah merasakan kasih karunia yang tinggal dalam diri adik-adik, kemudian adik-adik bagikan ke orang-orang di sekitar adik-adik. Oke adik-adik, janji walaupun online, janji. Kakak percaya adik-adik sekarang di saat ini dalam keadaan yang sehat walafiat dan dengan penuh sukacita mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak di pagi hari ini. Dan oleh karena itu dengan penuh sukacita juga kiranya adik-adik mau menunjukkan kepada kakak bahwa aktivitas dapat adik-adik kirimkan ke kami, ke kakak-kakak pelayan IHMPA GPB Sinai, bisa lewat WhatsApp group atau baik foto. Adik-adik tulis ya, tindakan apa, 5 aja deh kakak minta, 5 tindakan apa yang akan adik-adik lakukan kalau adik-adik mau menjadi seperti Rasul Paulus yang diutus ke Jemaat Korintus. 5 saja. Adik-adik bisa tulis maupun rekam. Terus kemudian jangan lupa bilang mama sama papa tolong dibagikan ke kakak sekolah minggu. Sekolah minggu? IHMPA, maaf adik-adik, kakak sampai lupa karena sudah berapa bulan ya kita nggak bertemu ya. Kakak juga sudah berapa bulan juga nggak jadi pengajar, jadi lupa nih, ingetnya sekolah aja. Oke, baiklah kalau gitu adik-adik, kiranya adik-adik tetap sehat dan adik-adik mau tetap percaya bahwa di tengah pandemi seperti ini adik-adik dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar adik-adik, sama seperti ketika Rasul Paulus diutus oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi ya Bapak, kami mengucap syukur karena kasih dan penyertaan-Mu dapat kami rasakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami dengan penuh sukacita dapat mendengarkan pelayanan firman-Mu yang telah kami baca dari Korintus ketika Engkau mengutus Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan dengan penuh sukacita Rasul Paulus mau melaksanakan karena dengan penuh kesadaran bahwa Engkau menyertai Rasul Paulus dimanapun ia berada. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau mau mengajarkan kami untuk mau setia sama seperti Paulus ketika kami mau melaksanakan apapun yang menjadi perintah kami dalam kehidupan kami, baik dari orang tua, guru, kakak, maupun om tante kami.
Dan biarkanlah kami juga mau menjadi seorang pengingat yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Karena kami yang telah merasakan sukacita kasih-Mu ya Tuhan, mau membagikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, yang Engkau tahu di tengah masa pandemi ini, Engkau berikan ada di tengah bangsa kami ya Tuhan. Biarkanlah bangsa dan negara kami ini dapat melalui masa pandemi ini dengan penuh sukacita ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pemerintahan dari pusat maupun daerah sampai dengan ke pelosok-pelosok ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan dan kesehatan bagi para pemimpin-pemimpin kami, agar dengan penuh bijaksana dapat memberikan keputusan-keputusan yang terbaik bagi masa depan kami, bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia ya Tuhan. Secara khusus juga GPIB Sinai ya Tuhan, di mana kami belum dapat bersama-sama beribadah, bertemu satu dengan yang lainnya. Kami rindu untuk bersekutu bersama-sama dengan teman-teman kami ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau memiliki maksud yang terbaik bagi kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati KMJ kami, Pendeta Happy Siahaan beserta dengan keluarga. Dan Kau juga memberkati presbiter-presbiter kami, dan biarkanlah Engkau memberkati para pelayan kami, serta jemaat kami, dan anak-anak kami dimanapun mereka berada. Kau berikan kekuatan dan kesehatan dan hati yang penuh sukacita, walaupun belum dapat bertemu, tetapi dengan penuh sukacita dapat beribadah dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin dalam sepekan ke depan sedang berulang tahun ya Tuhan. Berkatilah teman-teman kami ya Tuhan, agar dengan penuh sukacita menapaki usia yang baru. Dan biarkanlah sukacita tersebut dapat dibagikan bersama dengan keluarga kekasih yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa mungkin bagi teman-teman kami yang dalam keadaan kurang sehat. Bapa yang berada dalam surga, jamahkanlah teman-teman kami, agar Kau berikan kekuatan dan kesehatan, kesembuhan bagi mereka. Engkau memberkati obat yang mereka minum, dokter yang merawat mereka, ataupun orang tua, orang kekasih yang ada di sekeliling mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan teman-teman kami ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan tahun ajaran baru kami yang akan kami hadapi di bulan Juli ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Walaupun di tengah-tengah masa yang sulit ini, kami belum dapat bertemu dengan teman-teman kami. Namun semangat kami untuk memperoleh ilmu, menimba ilmu di sekolah dapat menjadi kekuatan bagi kami ketika kami menapaki tahun ajaran baru ini ya Tuhan. Kau berkati guru-guru kami dimanapun mereka berada. Kau berikan kesehatan serta hikmat dalam pelajaran ketika mereka mengajar kami, walaupun kami tidak bertemu satu dengan yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan semua kami ke dalam tangan-Mu, dan biarkanlah doa kami yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus, kita mau memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kesempatan memberi yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan ini, agar dapat berguna bagi pelayanan di gereja kami, demi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri IHMPA pada pagi hari ini. Untuk itu, sambil tetap berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria dengan lagu berjudul Yesus Berpesan. Kita tutup ibadah kita. Kita naikkan doa bersama sambil nanti diakhiri dengan pujian Bapa terima kasih. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah pagi hari ini. Dan di akhir ibadah kami ini, kami mohon kiranya Tuhan Yesus mau menyertai kami di sepanjang minggu kami yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di IHMPA minggu depan.